Dan ternyata kemarin saya sempat diskusi dan mendapatkan jawaban penting dari kenapa Pak Jokowi tiba-tiba belok tajam atau berubah sangat drastis gitu ya. Karena ternyata alasannya ini mungkin nggak terprediksi oleh banyak orang. Alasannya adalah Pak Jokowi takut dengan Mahfud MD. Kedok Jokowi terbongkar, ternyata Jokowi takut dengan Mahfud MD. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. 5 tahun lalu, salah satu alasan kenapa kemudian yang disampaikan, kenapa akhirnya Pak Mahfud tidak jadi wapres ketika itu adalah orang takut karena katanya ya enggak apa-apa gitu. Ini dan kan ketakutan itu aja. Sekarang, Mas Ganjar, Anda tidak takut memelihara anak macan, Mas, kalau jadi wapresnya Pak? Ini saya lebih tua, Pak. Ini anak Macan. macannya gimana? Ini orang tua macan, ini anak macan. Saya Apa yang membuat Pak Jokowi sangat-sangat takut dengan Pak Mahfud? Alasan apa dan kasus apa, masalah apa, itu yang belum terjawab. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan titip di kolom komentar. Ketika dulu takut nih kalau jadi wapres nanti bisa jadi capres. Nah, Mas Ganjar kalau jadi presiden, ini nanti bisa jadi saingan Mas Ganjar dong? Ya nggak mungkin lah kalau saya sama beliau saingan. Beliau wapres kok, saya capresnya gitu kan. Saya presiden, beliau wapres. Kita tinggal membagi tugas, membagi pekerjaan karena kita punya sama-sama, saya kira ya, nilai yang sama. Mbak, siapapun kan bisa jadi apapun. Selebihnya adalah komitmen yang mesti dijaga. Jadi menurut saya Pak Mahfud bukan orang yang menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan dengan segala cara. Jadi menurut saya Jadi tidak sampai harus ada kontrak politik berjanji setia sehidup semati sampai Ini kalau masih nanti Ganjar. dipilih. Enggak. Tidak Kita ada. cukup shake hand terus kemudian kita saling mempercayakan. Presiden Jokowi pernah mengatakan dirinya mendukung Menhan Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan komitmen itu telah disampaikan sejak awal. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan soal apakah akan memberikan restu kepada Prabowo yang selama ini selalu memberikan pujian kepada Jokowi terkait penanganan pandemi dan urusan lainnya. Prabowo yang berada di samping Jokowi lalu meluruskan konteks ucapan tersebut terkait pertahanan. Tapi yang masih menjadi pertanyaan sampai saat ini adalah mengapa Jokowi begitu cepat beralih dukungan dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto? Usut punya usut, ternyata Jokowi ini takut dengan Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Hal itu disampaikan oleh pegiat media sosial Alifur Rahman. Karena menurut Alifur Rahman, ketika Ganjar dideklarasikan oleh PD Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, itu Pak Jokowi yang sudah ada di Solo pun bisa langsung balik lagi ke Bogor dan ikut deklarasi dukungan Ganjar sebagai calon presiden Indonesia. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Ganjar nggak ada masalah sama sekali. Pak Jokowi mendukung Ganjar sebagai capres. Tapi ketika Ibu Mega mau mengusung Mahfud MD sebagai cawapresnya, ini yang kemudian nampaknya menjadi masalah. Dan itulah yang kemudian membuat Pak Jokowi tidak hadir di deklarasi Ganjar Mahfud. Karena memang tidak mau, karena memang takut katanya. Karena kalau kita ingat-ingat lagi di Pilpres 2019, ketika Ibu Mega juga mendorong Mahfud sebagai cawapres Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi juga nggak mau atau tidak bisa mengusung atau memilih Pak Mahfud sebagai cawapresnya, sehingga yang dipilih adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, begitulah. Ternyata alasan sebenarnya adalah Pak Jokowi takut sekali dengan Mahfud MD. Entah alasannya karena apa, ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Tentu jika berhubungan dengan Mahfud MD, tentu masalahnya dengan hukum. Masalah hukum yang seperti apa dan ada kasus apa, tentu harus diselidiki lagi. Tapi kira-kira itu menjadi masuk akal karena kalau kita ngelihat Pak Jokowi sebelumnya seperti sangat-sangat mempersiapkan, seolah-olah cawapres itu sudah ditentukan oleh Jokowi untuk mendampingi Ganjar. Tapi karena Ibu Mega tetap memilih Pak Mahfud, maka Pak Jokowi jadi nggak hadir di pendeklarasian Ganjar Mahfud, jadi berbelok dan kemudian melakukan manuver-manuver yang membuat Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto. Dalam akun TikTok @prabuo9, Alifur Rahman mengaku tidak mendapat jawaban yang melegakan soal mengapa Jokowi takut dengan Mahfud MD. Hanya saja soal pilihan Megawati kepada Mahfud MD, pihaknya mendapatkan jawaban dari orang dalam di PD Perjuangan, yaitu Megawati ingin ada perbaikan hukum untuk kemajuan negeri ini.
Bu Mega tidak mau ada hutang sejarah dan dengan pemilihan Pak Mahfud MD ini menjadi pelunasan hutang sejarah 2019. Juga Bu Mega berharap Pak Mahfud MD bisa memperbaiki hukum di Indonesia dan negara bisa lebih baik serta maju. Ya, seperti yang disinggung di atas, sepertinya Jokowi sudah mempersiapkan banyak hal. Hampir semua ketua umum parpol pendukung Presiden Jokowi tunduk patuh kepada semua titah Pak Lurah, termasuk Prabowo Subianto. Jokowi seperti ketua umum parpol, sedangkan para ketum parpol merupakan para elit politiknya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan, berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget.
Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, Pret, ya kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah. Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah.